Bayangkan, anak muda 21 tahun, bekerja keras siang dan malam, mengantar makanan hanya untuk membantu keluarganya. Ia tidak pernah ikut orasi, tidak membawa batu, tidak melawan siapapun. Namun, malam itu, tubuhnya remuk di bawah roda baja, sebuah kendaraan taktis. Namanya Afan Kurniawan. Ia hanya seorang pengemudi ojek online, tapi kisah kematiannya menggemparkan negeri, bahkan dunia. Malam itu, 28 Agustus tahun 2025, Jakarta penuh gejolak. Ribuan orang turun ke jalan, menolak kebijakan pemerintah. Di tengah kerumunan, suara klakson, sirene, dan teriakan bercampur menjadi satu. Namun siapa sangka, di balik hiruk-pikuk itu, seorang anak muda bernama Afan Kurniawan hanya sedang berusaha menuntaskan pesanannya. Ia tidak pernah tahu bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir dalam hidupnya. Demonstrasi besar-besaran pecah di sekitar gedung DPR atau MPR, Jakarta. Rakyat marah. Mereka menolak keras rencana kenaikan gaji anggota DPR yang dianggap tidak adil. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, massa datang dari berbagai kalangan. Mahasiswa, pekerja, aktivis, hingga pengemudi ojek online yang ikut bersuara. Polisi dan Brimob sudah berjaga sejak sore, dengan tameng, gas air mata, hingga kendaraan taktis. Suasana kian memanas. Jalanan sekitar Senayan, Selipi, hingga Bendungan Hilir dipenuhi massa. Bagi sebagian orang, ini adalah panggung perjuangan. Namun bagi seorang anak muda bernama Afan, ini hanyalah rute kerja yang harus ia lalui malam itu. Afan Kurniawan, 21 tahun, seorang pengemudi ojek online. Malam itu, ia baru saja mengambil pesanan makanan. Tujuannya, melewati kawasan Bendungan Hilir, sebuah titik panas di sekitar lokasi demo. Ia tidak ikut aksi. Ia hanya ingin menyelesaikan pekerjaannya. Namun, takdir berkata lain. Ketika ia melintasi jalanan yang padat oleh massa dan aparat, sebuah kendaraan taktis Brimob jenis Barakuda melaju di tengah kericuhan. Di tengah suasana keos, Afan tidak sempat menghindar. Kendaraan baja itu melaju dan menabraknya. Ubu muda itu tersungkur ke jalan. Teriakan histeris pecah. Beberapa pengunjuk rasa berusaha menolong, menarik tubuh Afan yang terkapar. Ambulans segera datang, membawanya ke rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Namun luka parah di kepala dan dada membuat nyawanya tak tertolong. Afan Kurniawan dinyatakan meninggal dunia. Siapa sebenarnya Afan Kurniawan? Ia bukan orator politik, bukan aktivis yang mengejar sorotan kamera. Ia hanyalah seorang anak muda, 21 tahun, yang bekerja sebagai pengemudi ojek online untuk membantu keluarganya. Teman-temannya mengenalnya sebagai sosok yang ceria, pekerja keras, dan penyayang. Afan adalah tulang punggung keluarga. Setiap hari ia berjuang di jalanan, berkeliling Jakarta demi rupiah. Ia bercita-cita ingin menyekolahkan adiknya, ingin membahagiakan orang tuanya, ingin hidup sederhana tapi bermartabat. Semua mimpi itu hancur seketika, hanya karena sebuah kendaraan baja melintas di malam yang salah. Kabar kematian Afan menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari grup ojek online, hingga ke media sosial. Ribuan pengemudi ojol berkumpul, mereka menyalakan lilin, mengibarkan poster wajah Afan, dan menyerukan satu kata, keadilan. Di Yogyakarta, ratusan ojol menggelar aksi solidaritas. Di Surabaya, konvoi motor panjang menyalakan lampu hazard. Di Bandung, doa bersama digelar di alun-alun. Hashtag keadilan untuk Afan menggema di Twitter, Instagram, hingga TikTok. Malam itu, Afan bukan lagi sekadar pengemudi ojol. Ia menjadi simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kekerasan aparat. Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Kapolri menggelar konferensi pers, menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Janji dilontarkan, ada investigasi, ada sanksi, ada proses hukum bagi oknum yang bertanggung jawab. Namun, publik masih meragukan, apakah janji itu sungguh akan ditepati. Keluarga Afan sendiri hanya bisa menunggu. Mereka berharap, kasus ini tidak berhenti sebagai headline semata. Mereka ingin ada kepastian bahwa nyawa anak mereka tidak melayang sia-sia.
insiden ini bukan hanya jadi perhatian nasional. Dunia ikut menyorot. Reuters menulis headline tentang kekerasan aparat di Indonesia. The Straits Times menyoroti bagaimana seorang pengemudi ojek online bisa jadi korban di tengah unjuk rasa. Media internasional bertanya, apakah demokrasi di Indonesia masih sehat? Jika rakyat kecil bisa mati di jalanan hanya karena salah waktu dan tempat, Afan hanyalah seorang anak muda yang bekerja keras. Ia tidak bersenjata, tidak berniat membuat kerusuhan. Namun malam itu, ia kehilangan nyawanya. Kasus Afan adalah cermin betapa rapuhnya keamanan rakyat kecil ketika kekuasaan tidak dijalankan dengan bijak. Pertanyaannya sederhana. Seberapa berhargakah nyawa manusia di negeri ini? Apakah satu nyawa rakyat kecil bisa dipertukarkan dengan alasan prosedur? Atau akankah kita belajar bahwa negara harus selalu berpihak pada warganya, terutama yang paling lemah? Pertanyaannya sederhana. Seberapa berhargakah nyawa manusia di negeri ini? Apakah satu nyawa rakyat kecil bisa dipertukarkan dengan alasan prosedur? Atau akankah kita belajar bahwa negara harus selalu berpihak pada warganya, terutama yang paling lemah? Di jalan-jalan kota, para pengemudi ojol kini tidak hanya mencari nafkah, mereka juga membawa pesan. Kami bukan hanya angka di jalanan, kami manusia yang layak dihormati. Kesaksian reken-reken Afan menyebar luas. Mereka bercerita tentang detik-detik terakhirnya, tentang mimpi-mimpi yang belum sempat ia capai. Suara itu menggema, menghidupkan kembali wajah Afan dalam ingatan banyak orang. Di rumah kecilnya, duka menyelimuti. Sang ibu menatap foto anaknya dengan mata sembab. Sang ayah masih tidak percaya bahwa putra kebanggaannya kini hanya tinggal kenangan. Tetangga, teman dan komunitas ojol datang bergantian, memberikan pelukan, doa, dan sedikit bantuan. Namun, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam daripada yang bisa disembuhkan oleh kata-kata. Video insiden yang menewaskan Afan menyebar begitu cepat. Dalam hitungan jam, jutaan orang telah menontonnya. Timeline media sosial penuh dengan tagar, keadilan untuk Afan. Bukan hanya Indonesia, dunia ikut menyaksikan. Dari layar kecil ponsel, tragedi itu menjelma menjadi simbol perlawanan dan solidaritas global. Seorang saksi berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Dia jatuh, lalu mobil itu terus melaju. Tidak ada yang bisa kami lakukan." Kesaksian-kesaksian ini bukan hanya catatan, melainkan jeritan. Jeritan bahwa sebuah nyawa telah hilang, dan tidak boleh ada lagi nyawa berikutnya yang terenggut dengan cara serupa. Ribuan pengemudi ojol turun ke jalan, bukan untuk mencari rezeki hari itu, tapi untuk mengantarkan Afan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Konvoi hijau dan hitam memadati jalanan, bukan sekadar iring-iringan, melainkan lautan solidaritas. Mereka menyalakan klakson serentak sebagai salam perpisahan terakhir. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan besar yang terus menggantung. Siapa yang bertanggung jawab? Mengapa tragedi ini bisa terjadi? Dan apa yang akan dilakukan negara untuk memastikan tidak ada lagi Afan lain yang jatuh sia-sia? Kematian Afan membuka mata banyak orang bahwa di tengah gegap gempita pembangunan, di tengah hiruk-pikuk politik, masih ada rakyat kecil yang nyawanya begitu murah. Tragedi ini mengajarkan kita bahwa demokrasi sejati hanya bisa berdiri tegak di atas penghormatan terhadap kehidupan manusia, bukan di atas pengorbanan mereka. Afan mungkin telah tiada, tapi kisahnya tidak akan hilang. Ia telah menjadi bagian dari sejarah, sebuah nama yang akan terus disebut dalam setiap perjuangan rakyat kecil yang menuntut keadilan. Dan pertanyaan terakhir untuk kita semua adalah, apakah kita hanya akan menjadi penonton tragedi ini? Atau kita akan bergerak, bersuara, dan memastikan bahwa Afan adalah yang terakhir? Afan sudah tiada, tapi namanya kini hidup di hati jutaan orang. Ia bukan hanya korban, ia adalah simbol perjuangan rakyat kecil yang ingin dihargai. Pertanyaannya, berapa banyak lagi Afan yang harus jatuh sebelum kita benar-benar peduli? Mari kita jaga ingatan ini. Karena melupakan Afan berarti membiarkan sejarah kelam terulang kembali.